Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin yang pada sore hari ini kita akan membahas kajian tematik tentang fikih seputar Ramadan. Anda ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuhu alal Madzahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, sebelum kita membahas seputar fikih Ramadan ini, Anda mengingatkan satu saja tentang keutamaan bulan Ramadan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini datang dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu. Rasanya cukup hadis ini menggambarkan begitu utamanya kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kata sahabat Abu Talhah, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma ma'an. Kata Talhah, ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya menyatakan keislamannya bersama-sama. Setelah dua-duanya masuk Islam, wa kana ahaduhuma asyad jihadan min sahibi. Dari dua yang masuk Islam ini, satu orangnya itu lebih giat ibadahnya daripada yang satu lagi. Sampai temannya yang giat ini faghaza fi sabilillah, dia berangkat jihad di jalan Allah, fastushhida, dia pun mati dalam keadaan syahid. Sementara temannya satu lagi nih yang masuk Islam bareng, yang dia kurang giat ibadahnya, diberi kesempatan hidup 1 tahun setelahnya. Dia hidup 1 tahun setelahnya, baru setelah itu dia meninggal. Kemudian kata Talhah, fara'aitu fima yaran naim ka'anni inda babil jannah. Aku melihat dalam mimpiku berjumpa dengan dua orang tadi yang dua-duanya masuk Islam di depan pintu surga. Kemudian fakharajal malak, keluarlah seorang malaikat dan berkata kepada orang yang wafat belakangan ini, dan dia wafatnya enggak dalam keadaan mati syahid, dia disuruh masuk surga terlebih dahulu. Sementara yang satu lagi yang dia wafat dalam keadaan mati syahid, baru kemudian disuruh masuk surga setelah temannya ini masuk ke dalam surga. Fa'ajibu lidzalik. Talhah bangun dalam mimpinya dan beliau bingung. Heran, kok bisa orang yang wafatnya belakangan dan dia wafatnya tidak dalam keadaan mati syahid, kok disuruh masuk surga duluan daripada orang yang dia wafat di medan jihad dan dia mati dalam keadaan syahid. Akhirnya Talhah cerita ke sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun
mereka terkejut. Mereka heran dengan kisah atau mimpi yang dibawakan Talhah ini. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah pun berkata, "Ata'jabuna bidzalik?" Kalian heran dengan kisah yang dibawakan Talhah. Jadi Rasulullah menetapkan kisah ini. Ya, kok kalian heran dengan kisah yang dibawakan Talhah? Ya, kata para sahabat, ya, tentu kami heran ya Rasulullah. Bagaimana bisa orang yang dia masuk Islamnya bareng, sementara yang satu ini lebih giat ibadahnya dan dia mati dalam keadaan syahid, kok masuk surganya belakangan? Daripada orang yang dia ibadahnya gak terlalu giat, tapi dia diberi kesempatan hidup 1 tahun setelahnya. Maka Rasulullah ungkap, kata Rasulullah, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah wa adraka ramadhana fasoma?" Qalu bala. Kata Rasulullah, bukankah orang yang disuruh masuk surga duluan ini, dia diberi kesempatan untuk hidup setelahnya 1 tahun, dan dia diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, dan dia puasa dengan maksimal. Kata para sahabat, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menggambarkan, ya, tentang kedudukan surga keduanya. Kata Rasulullah, "Ketahuilah, falama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh." Kedudukan surga antara keduanya nih, antara orang yang mati syahid duluan, tapi orang ini belakangan dan dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, surga keduanya bagaikan langit dan bumi. Satu kali kita berjumpa dengan Ramadan bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Tapi tentu syaratnya Ramadan yang kita jalani maksimal. Satu kali kita berjumpa dengan Ramadan dan kita jalani puasa Ramadan itu dengan maksimal. Kita puasa di siang hari dengan maksimal, kita tinggalkan pembatal puasa, kita tinggalkan segala yang merusak pahala puasa. Malamnya kita hidupkan dengan sholat malam, banyak mohon ampun kepada Allah. Itu mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Cukup rasanya hadis ini menggambarkan begitu besarnya nikmat kalau kita berjumpa dengan Ramadan. Gak ada kesempatan untuk bisa mengalahkan derajatnya mati syahid kecuali kita maksimal puasa di bulan Ramadan. Maka ini hanya didapatkan oleh mereka yang diberikan rezeki oleh Allah bisa berjumpa dengan Ramadan. Makanya ancamannya pun luar biasa. Orang yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi dia nggak mau ibadah, kan ancamannya juga luar biasa. Selain keutamaannya juga besar tadi kisah yang dibawakan oleh Talhah. Ancamannya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sampai doakan 3 kali, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Celaka dan terhina seorang hamba, celaka dan terhina seorang hamba, celaka dan terhina seorang hamba. 3 kali didoain Rasul. Kata sahabat, "Siapa itu wahai Rasulullah?" "Man adraka Ramadan." Orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. "Summan sarafa." Kemudian Ramadan itu pergi, walam yughfar lahu. Dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu celaka kata Rasulullah. Ya, didoain binasa dan celaka. Dia sudah dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka ini
cukup bagi kita satu keutamaan dan satu ancaman ini dari Rasulullah bagi orang yang dia nggak maksimal ibadahnya di bulan Ramadan ini. Selain keutamaannya bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid, ancamannya pun luar biasa. Didoakan keburukan 3 kali oleh Rasulullah, celaka dan terhina seorang hamba yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan ini pergi dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka ini sebagai pembuka ya, agar kita memperbanyak doa di hari-hari ini agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Karena nggak ada jaminan nih. Sisa berapa hari kita? Sekarang tanggal 2 pekan kurang ya. Paling 11-12 hari sisa. Tapi nggak ada jaminan juga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Karena berapa banyak ini di hari-hari ini yang Allah wafatkan menjelang Ramadan ini. Maka kewajiban kita sudah banyak mohon kepada Allah agar Allah beri kesempatan kita bertemu dengan Ramadan, karena ini kesempatan kita mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Kita mati syahid saja susah ya. Ini kita puasa maksimal di Ramadan mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Maka ini kesempatan kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pertemukan dengan Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan yang kita berjumpa ini. Ya. Baik, kita mulai pembahasan fikih seputar Ramadan. Yang pertama, tentang penetapan awal puasa Ramadan. Ini selalu jadi perselisihan di negara kita. Agar kita tahu bagaimana penetapan yang benar, maka cara menetapkan yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah itu hanya 2 saja. Menetapkan kapan kita puasa Ramadan 2. Yang pertama, ru'yatul hilal Ramadan, dengan kita melihat hilal bulan Ramadan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat bulan Ramadan, hilal Ramadan, maka puasalah. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka kalian berbukalah, artinya merayakan hari raya. Nah, ini dalil yang kuat menetapkan kita awal puasa Ramadan, yaitu dengan cara melihat hilal. Yang kedua, apabila hilal tidak bisa terlihat karena kondisi cuaca mendung, gelap, maka yang kedua metodenya menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan." 1 bulan itu biasanya 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu. Janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal bulan Ramadan. Fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ternyata kalian terhalangi untuk melihat hilal Ramadan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka 2 metode ini cara menetapkan kita puasa awal Ramadan. Adapun metode yang dilakukan sebagian ormas Islam dengan menggunakan hisab, maka itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan awal puasa Ramadan. Hisab itu hanya bisa digunakan untuk memprediksi, bukan untuk menetapkan.
Karena beda. Kalau hisab dia hanya standarnya melihat adanya hilal. Ya. Kalau hisab tuh cuma ngelihat adanya hilal. Tapi kalau ru'yah, metode ru'yah itu harus memastikan hilal itu terlihat. Beda nggak adanya hilal dengan hilal itu terlihat? Beda tidak? Kalau ada, bisa jadi ada, tapi nggak terlihat gitu. Sedangkan syarat yang Rasulullah berikan dalam hadisnya harus terlihat. Makanya pemerintah kita kan menetapkan hilal itu harus terlihat di atas 2 derajat. Karena kalau di bawah itu nggak bisa kelihatan. Atau mungkin muncul sebentar kemudian cepat hilangnya. Makanya cara yang paling enak sudah nunggu keputusan pemerintah saja. Ya. Kita berpuasa bersama pemimpin kita, kita berhari raya pun bersama pemimpin kita. Ya. Maka ini metode yang benar yaitu dengan melakukan ru'yah, karena kalau pemerintah kan memang menggunakan metode ru'yah ini, harus melihat hilal dan mereka punya standar yaitu di atas 2 derajat. Ya. Kemudian syarat orang yang melihat hilal Ramadan. Mayoritas ulama menetapkan ru'yatu hilali Ramadan tasbutu bisyahidi adlin. Melihat hilal bulan Ramadan itu sudah dianggap sah kalaupun yang melihatnya cuma 1 orang saja. Jadi 1 orang saksi, dia menyaksikan sudah muncul hilal bulan Ramadan, maka itu diterima. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kata Ibnu Umar, ra'aitul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasama wa amara an-nas bisiyamihi. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah melihat hilal. Aku kabarkan kepada Rasulullah, beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa Ramadan. Ini Abdullah bin Umar saja ini yang lihat hilal itu, ya, maka itu ditetapkan untuk berpuasa. Adapun melihat hilal di bulan Syawal, maka para ulama fikih sepakat harus dengan 2 orang saksi. Beda ya. Hilal Ramadan cukup 1. Hilal bulan Syawal 2 minimal, gak boleh 1. Ya. Nah ini yang disepakati oleh mayoritas para ulama fikih. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Malik ini hujjatul jumhurul ulama, bahwa hujjahnya mayoritas para ulama mereka berdalil bahwasannya apabila hilal Idul Fitri itu tidak bisa ditetapkan 1 orang saja, tapi harus minimal 2 orang syahidai adil, 2 orang yang adil. Ya. Kemudian yang jadi ikhtilaf juga di antara ulama, apakah ketika hilal sudah terlihat di suatu negeri, kemudian negeri yang lain juga harus berpuasa? Nah, ini ikhtilaf di antara ulama. Kalau misalnya hilal malam ini sudah kelihatan di Saudi, apakah yang di Indonesia juga harus mengikuti puasa karena di Saudi sudah kelihatan hilalnya? Nah, ini pembahasan yang para ulama memang berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat iya, kalau hilal sudah terlihat di suatu negeri, maka negeri-negeri yang lain juga harus mengikuti puasa Ramadan. Tapi ini pendapat sebagian kecil ulama saja. Adapun mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasannya di setiap negeri mereka memiliki tempat terbit hilal yang berbeda. Maka apabila di suatu negeri terlihat hilal Ramadan, maka belum wajib di negeri yang lain. Selama dia belum melihat hilal, maka dia belum wajib puasa Ramadan. Ya. Nah ini dalil yang kuat berdasarkan hadis dari
maula, salah seorang dari pelayannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, pelayannya Abdullah bin Abbas, ya, ini pernah berada di Syam. Kemudian ternyata pelayannya Abdullah bin Abbas ini, ya, dia melihat hilal Ramadan di Syam itu hari Kamis malam Jumat. Kemudian pelayannya Abdullah bin Abbas balik ke Madinah, melakukan perjalanan 1 bulan. Ya, ketika di Madinah, pelayannya Abdullah bin Abbas kaget, kok di Madinah masih pada puasa ini? Ya, padahal harusnya sudah Idul Fitr. Maka kata Abdullah bin Abbas, memang engkau di Syam melihat hilal Ramadan itu pada hari apa? Kata beliau, pada hari malam Jumat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun kami di Madinah ini, kami melihat hilal pada hari Jumat malam. Makanya kami belum hari raya di tempat ini. Dan begitulah Rasulullah mengajarkan kami. Maka ini dalil yang kuat bahwasannya yang namanya hilal Ramadan itu berbeda tempat terbitnya, ya. Maka apabila di suatu negeri sudah terlihat sementara di negeri yang lain belum, maka di negeri yang belum itu belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian nih, berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Ini mengingatkan saja. Yang pertama, at-taharatu minal haidi wan nifas. Bagi perempuan yang mau berpuasa, dia harus suci dari haid dan nifas. Adapun bagi laki-laki tidak ada kewajiban dia harus suci pada saat berpuasa. Makanya kalau antum telat sahur, padahal malamnya junub, bangun-bangun azan subuh atau mendekati azan subuh lah. Yang antum dahulukan sahur atau mandi wajib, sahur dulu. Adapun mandi wajib setelah subuh nggak masalah. Karena tidak ada syarat sah bagi laki-laki, dia harus suci dari junub ketika dia berpuasa. Kecuali di siang hari, ketika dia sudah puasa, maka nggak boleh dia memaksakan untuk berhubungan atau yang bisa menjadikan syahwatnya itu keluar. Tapi tadi kalau dia sudah di antara subuh dan subuh dia dalam keadaan junub, tinggal mandi saja, puasanya tetap sah untuk dia jalankan. Yang kedua, syarat sahnya puasa an-niyah, yaitu niat. Niat puasa wajib beda dengan niat puasa sunnah. Niat puasa wajib harus diniatkan sebelum terbit fajar subuh. Dan ini sepakat para ulama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya di sini puasa wajib. Ya. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Ya, ini kalau puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita niatkan setelah sholat subuh atau di pagi hari pun. Sebagaimana hadis yang masyhur, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab apa? Enggak ada. Lalu Rasulullah menjawab, idzan fa inni shaim, kalau gitu aku puasa. Ya. Nah, ini puasanya disebut puasa sunnah. Ya. Bahagia sekali istri kalau punya suami kayak gini.
Ada makanan nggak mah? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa deh. Besoknya lagi, ada makanan nggak mah? Nggak ada. Saya puasa deh. 3 hari ya. Ada makanan nggak mah? Ya, nggak ada. Mama ngapain aja sih? Ya, udah 2 hari di puasa gitu ya. Ya, tapi bahagia sekali ya istri kalau punya suami kayak gini. Nggak ada makanan sudah puasa gitu. Ya. Nah ini kalau niatnya puasa sunnah, ya, maka dia boleh di pagi hari, ya. Kemudian nih, wah, ini 2 saja syarat sahnya puasa. Berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Ulama sepakat pembatal puasa itu 3 itu. Yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Dan ini diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan dia bertaubat kepada Allah. Makan dan minum secara sengaja. Ya. Yang kedua, al-jima', melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dan ini bukan qadha, tapi dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, binasalah aku. Kata Rasulullah, malaka, apa yang terjadi denganmu? Kata laki-laki tersebut, waqa'tu alam ra'ati wa ana sha'im. Saya berhubungan dengan istriku padahal saya puasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah menjelaskan kafaratnya. Kafaratnya ini harus berdasarkan urutan itu. Yang pertama, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah engkau mendapatkan hamba sahaya yang bisa engkau bebaskan? Kata laki-laki itu, la, saya enggak mampu wahai Rasulullah kalau harus membebaskan hamba sahaya. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kalau begitu apakah engkau mampu kalau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut, puasa sebulan Ramadan aja gagal dia. Gimana 2 bulan ya? Di tengah orang nggak puasa juga ya. Makanya dia pun jawab, la, saya nggak mampu wahai Rasulullah. Maka yang ketiga, hal tajidu it'ama sittina miskinan, kalau begitu apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Laki-laki itu ternyata orang miskin juga. Dia jawab, la, saya enggak mampu ya Rasulullah. Fasakatan Nabi, Rasulullah pun diam sejenak. Kemudian tiba-tiba, fabainama nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Tiba-tiba datang seseorang yang lain membawa 2 keranjang kurma kepada Rasulullah. Maka Rasulullah nanya, aina sa'il, mana itu laki-laki yang nanya tadi? Maka laki-laki itu berdiri, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, khudh hadza fatasaddaq bihi. Kalau begitu ambil ini untuk kamu berikan kepada 60 orang miskin supaya kamu bayar kafaratmu. Ternyata laki-laki itu berkata, ala afqara minni ya Rasulullah, adakah di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada saya? Makanya Rasulullah tersenyum, kalau begitu ya sudah, kamu ambil untuk ummu dan juga untuk keluargamu, ya. Maka ini kafarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Karena hubungan suami istri ini jarang, bahkan kayaknya nggak mungkin ya kalau dua-duanya lupa gitu.
Kalau suami lupa kan pasti istri ngingetin. Kalau istri lupa, suami ngingetin. Tapi kalau dua-duanya lupa, kayaknya jarang sekali. Pasti ada salah satu yang mengingatkan. Nah, di sini dibahas ikhwah, yang wajib bayar kafarat suaminya saja atau istrinya juga. Nah, di sini ulama pun berbeda pendapat. Karena di dalam hadis ini kelihatannya kok cuma suaminya saja yang bayar kafarat. Makanya di sini ulama ikhtilaf. Apakah yang bayar kafarat ini hanya suaminya saja, laki-lakinya saja, atau istrinya juga? Ya, di sini kata pengarang kitab Sahih Fikih Sunnah ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan kewajiban bayar kafarat itu untuk suaminya saja. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah. Ya. Karena kenapa? Karena mereka berdalil di dalam hadis ini Rasulullah nggak memerintahkan istrinya juga untuk membayar kafarat. Karena yang disuruh hanya suaminya saja itu tadi. Nah, ini dalil pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, termasuk pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwasannya dua-duanya wajib membayar kafarat. Nah, mayoritas ulama menetapkan suami dan istrinya tetap wajib dua-duanya bayar kafarat. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan, adapun Rasulullah tidak memerintahkan perempuan atau istri laki-laki ini ya untuk membayar kafarat, bukan berarti itu tidak Rasulullah wajibkan. Tapi bisa jadi istrinya tersebut dalam keadaan uzur. Nah, kata jumhur. Uzurnya itu apa? Rasulullah tahu kalau istrinya itu misalnya dalam keadaan sakit atau istrinya tersebut dalam keadaan lupa. Nah, maka di sini kata jumhur, istrinya tersebut nggak diperintahkan karena Rasulullah tahu dia dalam keadaan uzur, sementara suaminya tidak ada uzurnya. Nah, ini dalilnya jumhur. Kenapa? Ya, tetap mewajibkan istri tersebut untuk membayar ya kafarat bagi suami istri tersebut. Ya. Adapun kafarat tadi harus berurutan ya. Kalau bebaskan budak nggak ada lah. Berarti yang harus dilakukan puasa 2 bulan dulu berturut-turut. Kalau dia nggak mampu baru pindah ya, memberikan makan kepada 60 orang miskin ya. Mana enak sekali kalau orang kaya kan, gampang 60 orang miskin katanya. Akhirnya dia sengaja siang hari berhubungan di bulan Ramadan ya, karena menurut dia gampang. Maka harus yang awal dulu tuh puasa 2 bulan berturut-turut bayar kafaratnya. Kalau dia nggak tunaikan dia dosa ya, bahkan dosa besar kalau dia tidak membayar kafarat ini. Nah, ini juga yang disepakati ulama membatalkan puasa. Yang ketiga, yang disepakati ulama membatalkan puasa yaitu ta'ammudul qai', muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Tahu nggak muntah dengan sengaja gimana? Dia masukin tangannya ya ke dalam bagian ya kerongkongan itu, dia korek-korek supaya muntah. Nah, ini yang dimaksud dengan membatalkan puasanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, man dzara'ahul qai' falaysa alaihi qada' wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah tidak sengaja atau tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya mengqadha puasa. Jadi kalau kita muntahnya karena mabok di perjalanan, maka itu nggak ada qadha ya.
Tapi yang dimaksud dia muntah dengan sengaja tadi, maka baru dia wajib untuk mengqadha puasanya. Ya. Nah, ini 3 yang disepakati ulama. Ya. Termasuk yang khusus bagi perempuan, yaitu kalau dia haid atau nifas. Ya. Adapun yang selain itu banyak sekali perselisihan di antara para ulama. Di antaranya ya, yang ulama berbeda pendapat itu tentang ya, seseorang yang melakukan onani di siang hari bulan Ramadan. Istilahnya itu istimna. Walaupun pendapat mayoritas ulama itu batal. Ya, melakukan istimna, onani ya istilahnya, itu mayoritas ulama batal karena dia sama dengan dia umbar syahwatnya ya di tengah bulan Ramadan, maka dia batal puasa Ramadannya. Yang ulama juga beda pendapat, orang yang makan dan minum sengaja di bulan Ramadan, apakah dia cukup mengqadha puasanya saja atau dia terkena kafarat? Ini ulama pun berbeda pendapat. Mayoritas ulama memang mengatakan cukup dia mengqadha, mengganti puasanya saja. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak cukup mengqadha puasanya saja, tapi dia harus membayar kafarat seperti kafaratnya orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat demikian? Ihwah, beliau pakai dalil kias. Beliau mengkiaskan orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, dia merusak kemuliaan bulan Ramadan. Sama tuh dengan orang yang makan minum sengaja di bulan Ramadan, sama. Apa ilahnya kesamaannya? Dia juga merusak kemuliaan bulan Ramadan. Makanya kata Imam Abu Hanifah, selain dia mengqadha ganti puasanya, dan dia juga harus membayar kafarat sebagaimana kafaratnya orang yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Karena sama-sama apa? Merusak kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Tapi wallahu a'lam, kalau ana tetap lebih condong pada pendapat jumhur mayoritas ulama, ya. Kemudian ihwah, ya, berkaitan dengan sunanus saum wa adabuh, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Yang pertama, as-sahur, menunaikan makan sahur. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu bukan sekedar kita kuat ya. Jadi ada orang kan, saya nggak sahur kuat kok, bukan masalah kuat nggak kuat. Tapi masalahnya ada keberkahan ketika kita memakan sahur itu. Yang kedua, ini bagian dari menyelisihi ahlul kitab. Makan sahur itu kita menyelisihi puasanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani puasa, tapi mereka nggak pakai makan sahur. Makanya Rasulullah ya memerintahkan kita dalam rangka itu juga. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yaitu dengan makan sahurnya. Jadi kita menyelisihi ahlul kitab dengan cara kita makan sahur. Kemudian juga cukup bagi kita sahur itu dengan minum seteguk air saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, hadis ini dihasankan Syekh Albani, kata Rasulullah, tasahharu walau bijur'atin min ma. Sahurlah kalian walaupun dengan minum seteguk air saja.
Maka minum air itu sudah dianggap sahur. Ya. Dan sebaik-baik sahur adalah dengan memakan kurma. Hadis Rasulullah riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah dengan memakan kurma. Tapi orang Indonesia mah nggak cukup kurma. Ya, harus nasi 1 piring kayaknya. Ya. Kalau dulu orang Arab ya cukup mereka ya 3 butir kurma cukup sudah. Tapi orang Indonesia susah ya. Kemudian juga jarak terbaik antara sahur dengan azan subuh. Disunnahkan kita takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah sahur bersama Rasulullah, kemudian kami menunaikan salat subuh. Qultu, kata Anas bin Malik, beliau nanya nih ke Zaid bin Thabit, kam bainal adzan was sahur, berapa jaraknya wahai Zaid sahurnya Rasulullah dengan azan subuh? Kata Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayat, jaraknya sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. 50 ayat nih bacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat kata ulama, sedang-sedang saja. 50 ayat berapa menit ya? Hah? Paling 15 menit ya. 15 menit 50 ayat. Atau 20 menit lah ya, sebelum azan subuh itu sahur yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini mengakhirkan sahur sunnah ya. Jadi jangan sahur kok jam 1 malam. Itu mah bukan sahur, makan malam yang tertunda itu. Ya, jam 1, jam 2 ya. Paling bagus sahur mendekati sudah azan subuh. Ya. Maka jaraknya sekitar 50 ayat ya antara sahurnya Rasulullah dengan azan salat subuh. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya disahihkan Syekh Albani, kata Rasulullah, idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Apabila ibnu ummi maktum mengumandangkan azan, maka makan dan minumlah. Wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu. Tapi kalau Bilal sudah mengumandangkan azan, maka jangan kalian makan dan minum lagi. Nah ini kalau di zaman Rasulullah kan azannya 2 kali. Kalau khusus untuk sholat subuh. Ya. Azan pertama untuk membangunkan mereka yang tidur, ya. Azan yang kedua baru itu azan masuk waktu sholat subuh. Ya, nggak tahu di Kerawang ada yang azannya 2 kali, jarang ya. Padahal ini sunnah ya, azan 2 kali, tapi jaraknya memang agak jauh lah, 1 jam, setengah jam, ya. Itu untuk membangunkan orang yang masih tidur, ya. Kemudian nih, ada hadis yang ini diperselisihkan juga oleh para ulama tentang maknanya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadih fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, azannya ini sudah fajar shadiq, dan sendok makanannya masih di tangannya, ya, maka hendaklah dia tunaikan hajatnya terlebih dahulu, ya, jangan dia letakkan, ya, makanan tersebut sampai dia tunaikan hajatnya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya, ya. Kata jumhur ulama, yang dimaksud di sini, silakan dia tetap makan itu, dia tunaikan hajatnya, jangan dia letakkan.
Ini kalau azannya masih fajar kadzib. Ini kalau azannya masih fajar kadzib. Ini kata jumhur. Adapun sebagian ulama memang membolehkan kalau memang yang ada di tangannya, sendoknya masih di tangannya, kemudian azan, boleh dia tetap makan. Tapi makan yang di sendok aja, jangan yang di piringnya satu centong, jangan. Ya, cukup yang di sendoknya saja yang dia makan. Setelah itu sudah. Ya. Nah, ini ada pendapat sebagian ulama seperti ini. Ya. Tapi pendapat lebih hati-hati, wallahu a'lam, karena lebih condong pada pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau sudah fajar shadiq, azan subuh fajar shadiq, ya, yang memang itu sekitar 10 menit lah ya dari azan subuh berdasarkan penetapan pemerintah, ya. Kalau sudah lebih dari itu, ya, maka kalau azannya sudah azan subuh fajar shadiq, nggak boleh kita makan sama sekali. Tapi kalau tadi azannya masih fajar kadzib, boleh. Tapi yang ada di tangan kita saja. Atau gelas yang sudah kita angkat azan, maka tetap kita boleh untuk meminumnya. Ya. Taib, ini yang pertama ya, adab puasa, yaitu sahur. Yang kedua, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Maka nggak boleh ditunda-tunda ya, minimal kita minum dulu untuk membatalkan puasa kita. Antum mungkin di jalanan gitu ya, sedia bawa air lah, karena barangkali macet di jalan, azan, maka berhenti sejenak, minimal minum dulu. Ya, ini dalam rangka menunaikan sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya. Yang ketiga, ad-du'a'u indal fitri, berdoa saat berbuka puasa. Memperbanyak doanya ini kapan? Sebelum buka atau setelah buka? Hah? Kapan doanya ini yang termasuk mustajab? Doa ketika buka itu kapan? Hah? Setelah kita batalkan terlebih dahulu. Kan memang doanya zahabadz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka di sini kita basahi dulu dengan minum, kemudian kita ngangkat tangan dengan berdoa menghadap ke arah kiblat. Ya, ini termasuk doa yang mustajab. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sunnah dan adab puasa, yakni al-jud wa qiraatul Quran wa mudarasatuhu, yaitu menjadi orang yang banyak sedekah, dermawan, membaca Al-Quran dan juga saling belajar Al-Quran. Itu dianjurkan diperbanyak di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tapi kalau di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi, bagaikan angin yang berhembus. Jadi gampang ngeluarin sedekah di bulan Ramadan. Kemudian juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Punya target. Antum biasa khatam berapa? 5 kali satu Ramadan? Khatam 5 kali? Nggak ada. 7 kali berarti ya antum. Nggak ada juga. Oh, berarti di atas 7 semua ini. Ya. 7 kali khatam di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Minimal kan 1 kali kita khatamkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Kalau kita nggak khatam di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi kita khatam Al-Quran? Ya.
maka minimal 1 kali. Antum kalau baca kisah para ulama salaf tuh bergetar ihwah. Imam Nawawi itu nulis kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau menceritakan tuh bagaimana para ulama salaf ketika menghatamkan Al-Quran. Beliau mengisahkan di bulan Ramadan, ya, itu ada ulama salaf yang mereka menghatamkan Al-Quran 2 kali 1 hari. 1 hari 2 kali khatam. Ya, berarti Ramadan berakhir berapa kali khatam? 60 kali. Ada yang menghatamkan 1 hari 4 kali khatam. 4 hari di siang hari, 4 hari di malam hari. Ya, subhanallah. Ya, bergetar kita kalau baca kisah-kisah mereka. Bahkan diriwayatkan Utsman bin Affan nih, wah. Siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan? Pedagang besar, pebisnis sukses. Ya, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dalam 2 rakaat sholat sunnahnya. Getar kita ya kalau dengar kisah mereka. Ya, begitu nikmat mereka membaca Al-Quran, begitu lezat rasanya mereka baca Al-Quran, berkomunikasi dengan Allah. 2 rakaat ya. Utsman bin Affan, jangan bilang pengangguran, pebisnis besar ini, pedagang besar sukses. Ya, bayangin dalam 2 rakaat salatnya khatam Al-Quranul Karim. Begitu nikmat ya mereka membaca Al-Quran, ya, nggak kayak kita kan, kalau tarawih imamnya kelamaan sudah batuk-batuk, ya, padahal nggak nyampe setengah juz perasaan ya, tapi tetap aja di belakangnya sudah batuk-batuk itu kalau kelamaan tarawih. Padahal harusnya kan dinikmati gitu, mumpung bulan Al-Quran, bulan Ramadan gitu, ya, harusnya kan dinikmati bacaan-bacaan Al-Quran ini. Maka kita punya target ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan ada keutamaan dalam hadis riwayat Ad-Darimi dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, man qara al-Qur'ana mi'ata ayah fi lailah, siapa yang membaca Al-Quran minimal 100 ayat di malam hari, maka kata Rasulullah faka'annahu qama lailah, seolah-olah dia dapat pahala salat semalam suntuk. Makanya baca Al-Quran yang paling afdol itu di malam hari. Makanya ini diantara hadisnya, siapa yang baca Al-Quran 100 ayat di malam hari, ya, dia dapat pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. 100 ayat itu kita coba ini di Ramadan, setiap malam 100 ayat kita dapat pahala seorang yang sholat semalam suntuk. Ya, nah ini kita perbanyak membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6, yang kelima. Taib, yang kelima. At-tarafu amma yahbitu thawabas sawmi minal ma'asi. Meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita, yaitu bermaksiat kepada Allah. Apapun itu maksiatnya itu, apakah dengan lisan mencaci maki, menjelekkan, ghibah, membicarakan aib-aib dan keburukan orang lain, atau dengan perbuatan melakukan maksiat, ya, maka Rasulullah ancam nih orang yang puasa tapi nggak ninggalin maksiatnya.
Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan keji, dan dia tidak tinggalkan perbuatan keji padahal dia puasa, Allah enggak butuh dengan puasanya orang yang seperti ini. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah, idza sumta, kalau kamu berpuasa, faliyasum sam'aka, puasa juga itu pendengaran kamu. Waliyasum basaraka, puasa juga itu penglihatan kamu. Waliyasum lisanaka, puasa juga itu lisanmu. Maka selama ini banyak kaum muslimin puasa cuma sekedar nahan lapar dan dahaga saja. Matanya enggak puasa, pendengarannya enggak puasa, lisannya enggak puasa. Akhirnya banyak pahala puasanya yang rusak karena dia melakukan perkara maksiat kepada Allah. Sayang nih, kita sudah nahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari kalau cuma dapat lapar dan dahaga saja. Dan kan itu yang diprediksi Rasulullah, yang dikabarkan ya, afwan, bukan diprediksi, dikabarkan Rasulullah akan menimpa umatnya dalam hadis Muslim, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia enggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Pastikan nih, ketika kita Ramadan selesai sudah, kita usaha untuk meninggalkan maksiat, perkataan dusta kah, jelekin orang kah, buka aibnya kah, menggibah kah, itu semua merusak pahala puasa kita. Termasuk hati-hati ketika kita menonton acara-acara yang itu akhirnya bisa merusak pahala puasa kita. Yang paling sedih itu acara sahur itu diajak ketawa ketiwi, bukan istighfar, mohon ampun. Padahal sifatnya orang beriman apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka banyak mohon ampun kepada Allah. Tapi lihat tayangan televisi diajak ketawa ketiwi, subhanallah. Hati-hati ini dengan pencuri-pencuri pahala-pahala puasa kita tanpa kita sadari, ya. Makanya alhamdulillah Anda dengan keluarga kalau sahur nggak usah nonton TV sudah, ya, di meja makan saja, ya, karena bahaya sekali, ya. Tontonan TV itu bisa ngerusak, ya. Yang harusnya ketika sahur, selesai sahur kan kita bagusnya banyak doa, mohon ampun, ini dipalingkan nih dengan kita nonton TV, ya, dengan kita ketawa ketiwi, subhanallah. Ini bisa merusak ini pahala-pahala puasa kita, ya. Maka berhati-hati dengan segala perkara yang bisa merusak pahala puasa kita ini, ya. Kemudian yang terakhir, ikhwah, ya, umurun la tufsidus siyam, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama, an yusbiha yaumas siyam junuban, bangun pada hari kita puasa dalam keadaan junub. Maka kalau junubnya nggak sengaja kita bangun tidur, tiba-tiba junub di siang hari Ramadan, maka itu tidak batal puasanya. Yang batal puasanya tadi ya, melakukan istimna, onani secara sengaja, ya. Begitu juga hadisnya dari Ummu Salamah, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr. Suatu hari Rasulullah dalam keadaan bangun salat subuh dan beliau junub. Kemudian beliau mandi dan beliau langsung puasa saja. Jadi beliau mandi junubnya kapan? Setelah azan subuh sudah, ya. Artinya sudah berakhirnya waktu sahur, maka Rasulullah melanjutkan dengan puasa.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ini susah ya, tapi sebagian ulama menganggap ini tidak membatalkan puasa. Takbilu zauja, mencium istri tanpa ada syahwat. Emang bisa antum cium istri nggak ada syahwat? Ya, kayaknya susah ya bagi kita ya. Pasti kalau nyium istri ya ada syahwat gitu. Ya, tapi di sini yang boleh orang itu mencium istri dalam keadaan puasa kalau memang dia tidak diiringi dengan syahwat ketika mencium istri tersebut. Dalilnya hadis Rasulullah SAW dari Ibunda Aisyah, ini testimoninya Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Rasulullah itu mencium aku padahal beliau sedang berpuasa. Makanya sebagian ulama ada yang menafsirkan hadis ini kekhususan Rasulullah saja. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, selama dia menciumnya tanpa ada syahwat, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau ada syahwat, batal puasanya. Ya, bisa antum nyium istri tanpa syahwat? Susah ya. Kalau susah lebih baik nggak usah cium-cium, berarti kalau dalam keadaan puasa. Ya, nanti pas sahur atau berbuka saja mencium istrinya. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang menganggapnya sunnah. Ini mazhabnya Zahiriyah, ini sunnah mencium istri saat puasa, karena Rasulullah melakukan ini saat beliau berpuasa. Ya, tapi jumhur mengatakan ini kekhususan Rasulullah saja, yang beliau memang bisa menahan syahwatnya dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Yang ketiga, al-ihtisalu wasabbu ala ra'si littabarrud. Seseorang mandi saat dia puasa atau dia sirami kepalanya dengan air dingin, ini enggak membatalkan puasa. Ya. Rasulullah SAW diriwayatkan kana yudrikuhul fajr. Tadi ya, Rasulullah saat waktu subuh sudah tiba, beliau junub dan beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Ya. Hadis yang lain, beberapa sahabat melihat Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kata sahabat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa sha'im. Aku pernah melihat Rasulullah menuang air ke atas kepalanya padahal beliau dalam keadaan berpuasa, yang saat itu dalam keadaan terik sekali. Ya, ini dalil bolehnya menyiram air ke kepala dalam keadaan puasa. Yang keempat, al-madmadatu wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Kumur-kumur dan juga istinsyaq, masukkan air ke hidung tanpa berlebih-lebihan. Termasuk sikat gigi, ihwa. Sikat gigi batal nggak puasanya? Enggak, karena dikiaskan kepada kumur-kumur. Ya, kan sikat gigi ada yang ketelan airnya. Emang kalau kita kumur-kumur ada yang ketelan tidak? Sama. Ya, coba antum praktek. Ini air di gelas, antum masukkan ke mulut, antum kumur-kumur, masukin lagi ke gelasnya. Airnya tetap berkurang atau bertambah? Hah? Berkurang pasti, karena ada yang ketelan. Kalau bertambah berarti air liur antum itu yang banyak, ya. Nah, mungkin bertambah, pasti berkurang karena dia ada yang ketelan. Makanya sikat gigi itu sama seperti kumur-kumur, diperbolehkan dalam keadaan berpuasa. Yang kelima, ini khusus perempuan ya, tapi mungkin ada di antara antum yang suka mencicipi ya. Tazawwuqut ta'am lil hajah ma lam yasil ilal jawf. Mencicipi makanan karena ada kebutuhan selama tidak sampai kerongkongan. Karena kalau nyicip itu di mana, Ikhwah?
di lidah, ya, maka boleh, ya, tapi nggak sampai kerongkongan, ya, di lidah saja, ya. Ingat nyicip, ya, nyicip bukan satu centong, ya, nyicip saja, ya, satu jari cukup ke lidah. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas, beliau berkata, jadi ini hadis mauquf, ya, dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, la ba'sa an yadhuqal khul awi syai' ma lam yadkhul halaqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang merasakan cuka di sini atau yang lainnya dalam rangka dia ingin menguji rasanya selama tidak masuk sampai kerongkongan dan dia dalam keadaan berpuasa. Berarti dalilnya hadis mauquf Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Albani, ya. Ini kelima yang tidak membatalkan puasa. Yang keenam, al-hijamatu wa tabarru'u biddam, melakukan bekam dan donasi darah. Apa namanya donasi darah tuh? Donor darah, iya, ya. Itu tidak batalkan puasa. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Ini Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah melakukan bekam padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis yang lain, aftaral hajib wal mahjub, orang yang puasa, orang yang membekam dan orang yang dibekam, dia harus buka puasanya. Hadis ini telah dimansuh ihwa secara hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas tadi, ya. Hadis aftaral hajim wal mahjum, berbukalah orang yang membekam dan orang yang dibekam, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, tapi kata mayoritas ulama itu telah dihapus secara hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas, beliau melihat Rasulullah melakukan bekam padahal Rasulullah sedang berpuasa. Maka ini yang kuat, bahwasannya bekam itu tidak membatalkan puasa. Termasuk tadi donor darah. Donor darah diperbolehkan dengan syarat tidak menyebabkan orang yang mendonor darah itu menjadi lemah. Kalau itu bisa menyebabkan menjadi lemah, maka tidak diperbolehkan, ya. Tapi selama yang mendonor darah itu tidak memberikan efek dia menjadi lemas atau menjadi lemah, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasanya, ya. Ini yang ke-6, ya. Yang ke-7, al-iktihalu wal hukna. Iktihal itu memakai celak. Tahu celak antum, ya? Hitam itu yang dimasukkan ke mata itu supaya kelihatan hitam, ya. Huknah itu suntik, ya. Nah, ulama beda pendapat nih berkaitan suntik. Kalau seseorang disuntik saat dia berpuasa, apakah batal atau tidak puasanya? Maka ulama merinci, kalau disuntikan itu yang masuk hanya obat saja, tidak ada nutrisi yang masuk, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau ternyata disuntikan itu selain obat ada nutrisi juga yang dimasukkan ke dalam tubuh ketika disuntik, maka itu jelas membatalkan puasanya. Sama seperti infus, kan? Kenapa infus membatalkan puasa? Karena isinya apa? Nutrisi makanan, ya, dan juga minuman. Maka segala yang memasukkan nutrisi makanan dan minuman itu membatalkan puasa, ya. Maka suntik tadi, ya, dirinci. Kalau isinya hanya obat, maka itu tidak batal puasanya. Tapi kalau ada nutrisinya, maka itu batal puasa. Termasuk memakai obat sesak nafas itu apa? Apa namanya?
Hah? Iya, pokoknya yang disemprot itu kan. Ada air yang masuk tidak? Ada tidak? Ada. Tapi itu sedikit ikhwan. Makanya enggak membatalkan puasanya. Ya, walaupun ada air yang masuk ke dalam mulutnya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Ya. Taib. Sudah azan? Hah? Sudah. Taib. Yang terakhir ya, berkaitan dengan mereka yang boleh untuk tidak berpuasa, cepat saja ya. Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit. Maka mereka boleh untuk tidak puasa dan wajib mengqadha puasanya. Yang kedua, mereka yang dalam keadaan safar, musafir. Nah, harus diluruskan nih, kapan musafir itu boleh dia tidak berpuasa? Saat dia sudah dalam keadaan safar. Jadi jangan antum dari paginya udah nggak sahur. Nah, ini keliru ini. Mentang-mentang besok mau safar, udah nggak usah sahur, orang saya mau safar. Ya, nggak apa-apa antum sahur dulu. Nanti ketika berangkat safar di tengah jalan itu antum buka puasanya. Jadi jangan dari pagi sudah makan satu bakul ya, padahal safarnya belum gitu. Safarnya itu baru dia boleh batalkan puasanya. Ya. Yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui. Kalau tadi sakit dan safar, ulama sepakat dia gantinya dengan mengqadha puasanya. Adapun wanita hamil dan menyusui, ulama beda pendapat. Ada 3. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui, dia wajib mengqadha puasanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wanita hamil dan menyusui, dia wajib mengqadha dan membayar kafarah. Kafaratnya apa? Setiap hari memberi makan 1 orang miskin. Pendapat ketiga, dia tidak wajib mengqadha, dia hanya wajib bayar kafarat. Bayar yang namanya bukan kafarat tapi fidyah. Ya, salah ya. Yang kedua tadi wajib bayar mengganti puasa dan bayar fidyah. Yang ketiga, enggak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah. Dan ini pendapat mayoritas para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, yang mereka berpendapat wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasanya. Karena masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, fa fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang tidak mampu untuk berpuasa maka cukup mereka membayar fidyah. Jadi dikiaskan loh, orang wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia boleh nggak puasa, tapi dia cukup bayar fidyah saja. Ya. Tip ini berkaitan dengan fikih praktis ya, persiapan kita menyambut Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.